Qala sahibul wasiyah. Yang dimaksud yang mempunyai wasiat ini di sini adalah namanya Abu Ishaq Al-Mabtul yang termasuknya. Summun qatilun muhbitulil amali. Bermula racun. Sumun itu racun. Qatilun yang mematikan. Muhbitun yang menghancurkan atau yang meleburkan. Lil amali terhadap amal. Jadi termasuk riya itu adalah racun yang membunuh, yang menghancur leburkan amal sehingga tak ada sedikit-dikit nilainya ibadah amal itu. Walaula suhudud du'afai, seandainya bukan karena persaksian orang-orang yang dhaif ta'dima maqamihim, dengan mengagungkannya makom-makom mereka atau kedudukan atau derajat mereka indan nas. Jadi yang dimaksud suhudud du'afa, termasuk du'afa itu orang yang memuji-muji, artinya yang membanggakan diri ketika dipandang manusia. Nah itu seandainya bukan karena pandangan orang-orang yang mengagungkan pujian-pujian manusia, seandainya bukan karena pandangan orang-orang yang mengagungkan pujian-pujian manusia. Nah, jadi di sana tuh ada makom orang tuh mengagung-agungkan pujian manusia, bukan mengagung-agungkan pujian Allah. Jadi seandainya bukan karena persaksian orang-orang yang dhaif, yang mengagungkan ta'dhima maqamihim, yang mengagungkan derajat-derajat di sisi manusia, pujian-pujian manusia, bisahril layali, dengan berjaga malam, artinya kada guring malam tuh. Nah, berjaga malam tuh, jaga-jaga mata nih, kada guring malam, bermalam-malaman gitu. Al-kamilati, yang sempurna, maka mastata'u, maka tidak akan mampu si du'afa tadi, orang yang dhaif yang mengagungkan derajat di sisi manusia tadi, tidak akan mampu apa? Saharul lailati, untuk melek atau berjaga di tengah malam. Kamilatin, yang sempurna. Fadlan an dawami suhuri, apalagi dawam di dalam semalaman. Nah, jadi orang-orang yang memuji makom di derajat di sisi manusia, nah, hati-hati kita nih beribadah. Seandainya bukan karena pujian-pujian orang-orang, bukan mengharap makom derajat di sisi manusia, mereka tuh sebetulnya disuruh malam-malam berzikir, malam-malam kada guring tahajudan, terus sebetulnya mereka tidak akan sempurna seperti itu. Artinya kada pacangan mampu mereka akan bangun malam berzikir bersama dan sebagainya, kalau tidak karena menghendaki derajat di sisi manusia. Makanya bahaya kita nih. Kan bahayanya apa? Banyak kita kumpul-kumpul di masjid, umpamanya kumpul-kumpul malam tahajudan di dalam masjid. Itu apakah seandainya kada bersama orang banyak itu inya mampu juga kayak itu? Jadi ya tergantung niat kita. Mau niat kita ujarnya melajari diri, ujarnya melatih diri, baca Quran tengah malam, melatih diri untuk qiyamul lail. Mudah nih, dasar niat yang bagus kayak itu. Tapi kalau ada niat tujuan karena mengambil derajat di sisi manusia, supaya dihormati orang, supaya dibadahkan orang ahli ibadah. Nah, itu kan mengambil derajat di sisi manusia, bukan di sisi Allah berarti kan. Maka ujar sidin, mereka mastata'u, tidak akan mampu bermalam-malaman beribadah. Ini ujar sahibul wasiat ini. Laula suhudud du'afa, kalau bukan karena persaksian orang-orang yang lemah yang menghendaki makam di sisi manusia, mereka tidak akan mampu bermalam-malaman dengan sempurna untuk beribadah. Nah itu kan banyak lah kita kadang-kadang kayak itu tuh kan. Maka kita menjaga hati supaya kada rugi kita. Malam-malam guring daripada kada ada artinya apa-apa, baik bawa guring aja, bangun-bangun subuh, sembahyang subuh berjamaah, sudah. Daripada bermalam-malam tapi hati tujuannya kepengen mendapat derajat di sisi manusia.
supaya dipuji manusia, dibadakan orang ahli ibadah, dibacakan orang nang riyadhah macam-macam. Karena Jarsidin seandainya bukan mengharap daripada itu, mereka tidak akan sempurna kawa bermalaman di dalam beribadah. Karena yang sebagusnya kayak apa? Yang bagusnya ibadah malam itu jangan nang tahu. Amun masjid, ayo sembahyang fardu itu ke masjid, biar aja dibadakan orang ria kata serahai. Ini sholat fardu berjamaah, Nabi kada pernah meninggalkan. Ayo sembahyang berjamaah ke masjid dihimati. Tapi mun masalah malam, bangun malam, zikir, betorekoh, macam-macam, itu lebih baik besimpan serapat-rapatnya. Mun kawat jangan orang tahu. Nah itu masalah sunnah. Tapi yang fardu hanya hasitu orang kepada sok ahli ibadah, sok ani ini terserah aja orang menyambat kita hendak tulah ke masjid nih. Karena Nabi mencontohkan tulah ke masjid bila sembahyang fardu. Tapi masalah puasa sunnah, qiyamul lail, tahajud malam, sembahyang tasbih, sembahyang taubat di rumah kita, mun kawat tuh di rumah, sudah di rumah masuk ke dalam kamar, di kamar sudah tertutup. Mun kawat tuh bini kita kan jangan tahu. Kecuali niat hendak melatih, ayo bangun ayo. Tapi mun kadang itu lebih baik kada tahu. Itu masalah yang karena ditakutkan. Karena apa Jarsidin? Kalau seandainya bukan karena persaksian orang-orang yang menghendaki derajat di sisi manusia, mastata'u mereka tidak akan mampu untuk bangun-bangun malam, untuk ibadah malam-malam. Nah yang bahayanya kan kita ke masjid, rame-rame di situ. Nah apakah kalau kada rame-rame itu mampu juga kayaknya? Ya berarti kembali kepada pribadi masing-masing. Niat melatih, ayo niat melatih. Masa terus latihan terus kan kayak itu kan. Nah itu termasuk menghindari daripada sifat yang riya tadi. Karena itu salah satu ciri-ciri riya, bila ada orang semangat, kada ada orang kada. Bila ada orang suratnya panjang, bila ada orang pendek. Bila ada orang sujudnya lawas, kada ada orang kada lawas sujudnya. Bila rame-rame binanya mau semalaman, bila seorangan di rumah, kenapa? Witir kada tegawe, 2 rakaat tahajud kada tegawe. Tapi boleh rame-rame, wah semalaman. Berarti kan seandainya bukan karena rame-rame, berarti kan kada kawal. Itu rentan dengan sifat riya. Rentan dengan sifat riya. Bukan menyalahkan orang yang rame-rame, Bang. Hati kita, cuman nyampaikan di sini. Tergantung hatinya masing-masing.